Shalom saudara, apa kabar? Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara lagi untuk bisa membagikan kebenaran firman Tuhan lewat gerakan merenungkan Alkitab. Mari sama-sama kita akan lihat kebenaran firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-26 sampai 28. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, "Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel." Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, "Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu." Saudara, menarik. Kisah ini adalah kisah di mana seorang raja Israel yang bernama Saul telah melakukan pembangkangan terhadap apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Saul melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang Tuhan suruhkan kepadanya. Tuhan menyuruh Saul untuk memberantas, untuk menumpas habis bangsa Amalek dari rajanya sampai kepada ternak mereka. Tetapi sayang sekali, waktu Saul dan bangsa Israel berperang melawan bangsa Amalek, ketika Saul berhasil mengalahkan bangsa Amalek, Saul membiarkan raja orang Amalek itu tetap hidup. Tidak seperti yang Tuhan perintahkan kepadanya untuk menumpas semuanya. Lalu berikutnya Saul dan bangsa Israel kemudian menyimpan barang-barang berharga, emas, permata-permata yang mereka jarah dari peperangan itu. Mereka simpan buat diri mereka sendiri. Baru kemudian mereka juga menyimpan, menyembunyikan ternak-ternak yang bagus, kambing, domba, lembu-lembu yang tambun, mereka simpan. Padahal Tuhan memerintahkan untuk menumpas semuanya. Saul dan bangsa Israel berpikir Tuhan tidak tahu. Tapi ketika Samuel datang, Samuel menegur, menyatakan apa yang salah yang telah dilakukan Saul dan bangsa Israel. Kemudian Saul berkelit. Saul menyampaikan sesuatu untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Jadi Saul tidak langsung mengakuinya. Saul tidak jujur mengakuinya di hadapan Samuel dan di hadapan Tuhan. Justru Saul mengadakan pembenaran. Dia menyalahkan orang Israel yang katanya telah mendesak dia untuk meminta. Jadi Saul menyalahkan orang Israel. Saul melemparkannya kepada orang Israel. Saudara, dan kita sama-sama tahu akhir daripada kisah ini. Samuel melakukan sebuah tindakan profetik. Samuel berkata bahwa Tuhan telah menolak Saul dari tahta Israel. Dan Tuhan akan mengoyakkan tahta kerajaan Israel yang diduduki oleh Saul. Dan memberikannya kepada orang lain yang jauh lebih baik. Saul kehilangan tahtanya. Semua pencapaian-pencapaian yang pernah dicapai oleh Saul terkoyak habis. Persoalannya ada di mana, Saudara? Persoalannya adalah karena Saul tidak memiliki rasa hormat. Saul tidak punya penundukan diri kepada Tuhan dan kehendak Tuhan. Saul menganggap remeh perintah Tuhan. Saul menganggap Tuhan dan kehendaknya sesuatu yang gampangan aja. Itu sebabnya Saul tidak melakukan apa yang Tuhan suruh. Dan Saul terus melakukan pembelaan. Kita belajar dari kisah ini bahwa begini, saudara. Rasa hormat itu penting kepada Tuhan. Kita perlu memupuk dan membangun rasa hormat kepada Tuhan dan kehendaknya. Kita perlu membangun rasa respect. Kita perlu memiliki penundukan diri yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan kehendaknya. Seringkali yang terjadi kita mengabaikan firman Tuhan. Kita lebih menuruti keinginan-keinginan kita. Kita lebih menuruti, kita lebih mengedepankan, kita lebih menghormati kemauan-kemauan dan kehendak kita. Kita mengabaikan kehendak Tuhan. Hari ini kita belajar, jangan sampai semua pencapaian-pencapaian kita akhirnya dikoyakkan oleh Tuhan. Seperti jubah Samuel yang terkoyak ketika Saul memegang jubah Samuel. Dia kehilangan kerajaannya, dia kehilangan tahtanya, dia kehilangan semua pencapaiannya. Tuhan menolak Saul. Doa saya buat saudara, mari sama-sama kita bangun rasa hormat kepada Tuhan. Ketika kita punya rasa hormat kepada Tuhan dan kehendaknya, saya percaya kita akan jadi orang-orang yang mudah untuk taat kepada apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita taat karena kita menghormati Tuhan. Tuhan berkati saudara. God bless you.